Oke. Oke, sudah siap? Ya, dokter, ya dokter ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang itu sesi berikutnya Asep Dirga Saputra. Terima kasih ibu mentornya sudah hadir, Bu Fitriani. Ya, jadi ibu hadir di sini kita hadirkan sebagai saksi kayaknya. Saksi atas apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Asep. Pak Asep akan memaparkan nanti sampai di paling lama 10 menit saja. Cukup syukur bisa lebih cepat apa yang sudah dikerjakan selama 1 bulan aktualisasi. Kemudian nanti setelah pemaparan baru saya minta tanggapan dari mentornya, kesaksiannya, apa benar tidaknya, termasuk kemanfaatannya seperti apa, dan yang terakhir nanti waktu yang paling banyak untuk uji. Baik, untuk tinggal waktu silakan Pak Asep, saya kasih dari sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya yang sudah dibuat. Yang terhormat Bapak Ahmad Gunawan SPI MSI selaku penguji pada laporan evaluasi laporan aktualisasi kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Hadi Sigit Dr. MP selaku coach yang telah melakukan pembimbingan untuk pembuatan laporan aktualisasi, dan terima kasih juga untuk Ibu Fitriani selaku kepala bidang pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tondok dan selaku mentor yang sudah berkesempatan hadir. Jadi untuk laporan aktualisasi itu judulnya adalah meningkatkan pengetahuan dini kondisi kegagalan otot pasien dan pencegahannya melalui penggunaan lembar early warning scoring system atau disebut dengan EWSS. Untuk kegiatan pertama adalah melakukan persiapan kegiatan dengan kegiatan aktualisasi tadi. Dengan tahapan kegiatan pertama itu berkonsultasi dengan mentor dan direktur RSUD Raja Tondok dilaksanakan pada tanggal 19 dan 28 April 2022 serta pada tanggal 11 Mei 2022 setelah libur panjang itu, dan di tempatnya dilakukan di ruangan kepala bidang pelayanan medik dan di ruangan subbagian keuangan dan aset. Nilai dasar yang tercapai pada tahapan ini adalah adaptable, adaptif dan kolaboratif. Ini adalah bukti konsultasi dengan mentor dan konsultasi dengan direkturnya. Oke, untuk tahapan kedua adalah membuat pertanyaan mengenai evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk pembuatannya dilakukan pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2022. Adapun ruangannya di ruangan kepala ruangan monitor darurat, karena di situ juga ada kebetulan ada komputer, jadi digunakan komputer di situ. Nilai dasar yang tercapai adalah prioritasasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan ketiga setelah dibuat tadi lembar soal-soal evaluasi itu kemudian dicetak, di print. Itu dilaksanakan pada esok harinya tanggal 5 Mei di tempat yang sama, dan untuk nilai dasarnya akuntabel, harmonis, dan adaptif. Setelah membuat lembar evaluasi, jadi lembar EWS yang akan digunakan dalam kegiatan aktualisasi kali ini dibuat dan dicetak juga pada tanggal 6, 7, dan 9. 7 untuk pembuatannya, tanggal 9 untuk mencetaknya di ruang yang sama dengan nilai akuntabel, harmonis, dan adaptif. Ini adalah dibuat soalnya, kemudian di print lembar EWS dengan soal-soalnya. Ini ada lampiran untuk soalnya, soal lembar evaluasi kegiatan. Ini lembar EWS yang digunakan khusus kali ini. Adapun kedudukan dan peran ASN yang berhubungan dengan kegiatan melakukan persiapan itu adalah manajemen ASN dan semar ASN. Sedangkan misi kabupaten yang tercapai itu misi nomor 3, yaitu ada menggalakkan kesehatan berdaya saing. Sedangkan untuk nilai dasar sendiri adalah orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ada 7 nilai yang terdapat semua di kegiatan satu. Kemudian setelah melakukan persiapan, tahap kegiatan kedua adalah melakukan membuat standar operasional atau SOP dari penggunaan EWS.
yang terdiri dari tahapan kegiatan. Pertama adalah menyusunnya. Setelah disusun itu kemudian dilakukan diskusi bersama dokter ahli untuk dikoreksi lagi pembuatan SOP-nya apakah sudah benar atau tidak. Itu dilaksanakan pada tanggal pembuatannya tanggal 13, 14, 17. Sedangkan untuk konsultasi dengan dokter ahlinya itu pada tanggal 18 Mei. Di rumah tempat tinggal penulis di sana di Rusun Rumah Sakit Umum Daerah dengan di ruang kepala IGD. Adapun nilai dasarnya adalah orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian setelah disusun, kemudian dicetak lembar SOP-nya tadi. Itu dilaksanakan pada esok harinya tanggal 19 Mei di ruangan kepala ruangan juga untuk mencetaknya ada print di situ, dan untuk nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Setelah ada naskah SOP-nya itu, kemudian dilakukan penandatanganan oleh direktur rumah sakit itu untuk mengesahkan dari SOP yang telah dibuat. Itu pada tanggal 21 Mei 2022 di ruangan direktur RSUD Raja Tunggal Tutup dengan nilai dasar akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Ini adalah proses pembuatannya yang di atas itu yang dirusun, kemudian dibawa di ruang kepala daerah. Ini adalah mencetaknya, lembar SOP-nya, dan penandatanganan SOP oleh direktur. Nah, untuk bukti screenshot chat dengan dokter ahli untuk konsultasi itu ada di naskah sih, di PKK 2, di lampiran PKK 2. Nah, ini juga di PC. Ini lembar SOP yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh direktur cat rumah sakit. Adapun untuk kedudukan dan peran ASN adalah masih sama manajemen ASN dan nomor ASN. Dan untuk misi kabupaten masih sama juga, yaitu misi nomor 3 yaitu menggalakkan kesehatan daya saing dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan ketiga setelah membuat SOP itu saya melakukan kegiatan, jadi dilaksanakan kegiatan pelatihan di post training tentang dua masalah tadi, itu pengenalan diri kondisi kedaruratan pasien dan penggunaan EWS kepada bidan, perawat, dan dokter umum yang bekerja di rumah sakit. Untuk tahapan kegiatan itu adalah merupakan kegiatan pelatihan pengenalan dirinya itu kondisi kedaruratan pasien pada tanggal 24 Mei di ruangan aula utama, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Jadi pelatihannya ini 1 hari sih Pak. Jadi dengan pelatihan penggunaan EWS juga pada hari yang sama, tapi diawali juga dengan pengenalan di kondisi kedaruratan pasien, kemudian penggunaan EWS. Jadi kegiatannya itu ada pemberian simposium tentang pengenalan di kondisi kedaruratan pasien, lalu penggunaan EWS dengan workshop penggunaan EWS. Jadi sekian kasus kemudian dilatih. Setelah dilakukan 3 tadi, kemudian dilakukan diskusi tanya jawab, diberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya. Ini tahapan kegiatan. Jadi di sini ada pemaparan materi dulu oleh dokter spesialis anestesi Dr. Ahmad Ismail, SPAM SA. Kemudian ini workshopnya, diberikan kasus, kemudian dilatih untuk peserta apakah sudah benar-benar mengerti atau tidak. Dan sana untuk pengerjaan soal tes, dan di bawah itu adalah peserta memberikan pertanyaan. Ini daftar hadir peserta pelatihan ada 26 orang. Oke, saya rasa untuk bukti selengkapnya nanti kita akan diskusi saja. Ini soal tes dan testnya, ini hasil tes dan testnya. Untuk itunya ada untuk kedudukan peran bersama manajemen ASN dan semua ASN. Untuk misi kabupaten itu menggalakkan kesehatan daya saing dengan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan keempat, setelah dilakukan pelatihan, dilakukan penggunaan EWS itu sendiri. Pertama-tama dimulai dengan memasukkan lembar EWS yang baru dilatih tadi ke dalam setiap status yang ada di pasien. Jadi ada 2 yang status yang dimasukkan, yang status yang sudah berada di IGD dulu dengan yang masih ada di rekam medik. Jadi dilakukan memasukkannya dengan 2. Kalau untuk yang di IGD saya masukkan sendiri, sedangkan untuk yang di rekam medik melalui bagian rekam medik. Nah, ini penyerahan lembar EWS pada
pada bagian dokter medik karena ada kegiatan memasukkannya ke dalam status pasien di ruang IGD. Kemudian setelah dilakukan memasukkan, kemudian memeriksa apakah sebelum kan masih dimasukkan, kemudian status tersebut kemudian disimpan dulu. Kemudian setelah akan dipakai untuk pasien, saya periksa lagi apakah benar telah tersedia lembarnya atau tidak. Itu maksud daripada kegiatan ini. Ini sih Pak. Intinya setelah dilakukan itu, kemudian memeriksa ketaatan pengisian EWS di ruang perawatan oleh perawat atau bidan yang bertugas. Datang pada tanggal 28 dan 29 Mei di ruang perawatan dan nilai dasar orientasi pelayanan aplikasi kemudian adaptif. Ini dia. Jadi ada 2 contoh pasien karena waktu itu memang jumlah pasien masih sedikit, dipakai 2 pasien terisi 2 yaitu oleh Tuan D 38 tahun masuk rumah sakit pada tanggal 27 Mei. Jadi mulai pengisiannya mulai tanggal 27 dan 28. Ini saat ini juga untuk pasien kedua MN 42 tahun. Lanjut aja. Iya, ini untuk kedudukan perannya cuma manajemen SN tanpa ada saudara SN dan misi kabupaten masih sama, nilai dasarnya berorientasi pelayanan atau table kompeten tanpa sudah adaptif. Nah, Baik, untuk kegiatan berikutnya mungkin karena waktu kita batasi cukup sekian untuk presentasinya. Ya, silakan kembali. Dan selanjutnya saya berikan waktu kepada mentornya, Ibu Rupiani, untuk memberikan tanggapan apa yang sudah dikerjakan, sekaligus kesaksian apa yang dikerjakan oleh Dr. Asep. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Asep ini benar-benar dilaksanakan dan lembar EWS ini memang sangat bermanfaat untuk pasien karena itu digunakan untuk menilai keadaan pasien di ruangan selain ICU ya, karena di ICU tidak pakai itu karena memang untuk pasien yang memang gawat sekali sudah di ICU. Kalau di ruangan yang lain kayak isolasi, perawatan dan ruang kebidanan menggunakan ini agar memudahkan petugas untuk menilai keadaan pasiennya. Apabila dia sudah jauh dengan nilai tertentu, maka dia akan dipindahkan ke ruang ICU. Jadi ini sangat bermanfaat dan juga dia masuk di dalam penilaian akreditasi. Jadi itu sangat membantu untuk kami di rumah sakit. Jadi nanti ini akan diperbanyak oleh rumah sakit untuk dilampirkan di setiap rekam medis pasien. Untuk semua pasien baru dilengkapi dari ruang UGD untuk ke ruangan. Jadi nanti di ruangan petugas yang di ruangan yang akan menilai pasien tersebut setiap hari. Baik, terima kasih Bu Binti atas informasi dan penguatan yang telah kegiatan yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang berbapak Mas Agil. Ya, terima kasih Pak Kos yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, beserta Pak Dr. Asep Wirga Saputra yang kita banggakan. Kenapa tidur dari malam? Soalnya presentasinya agak lemas. Stres soalnya komentarnya lama. Oke. Lembar EWS-nya itu ada di sini. ada sih Pak di belakang di lampiran 1 sudah. Coba perlihatkan saya mana. Soalnya saya baru terima ini. Bapak punya ini. Nah, saya penasaran lihat tempatnya. Oh, ini ya? Iya, 2 lembar. Dua lembar ini ya? Ini yang dipegang sama perawat petugas nanti Di dalam status pasien. di dalam status pasien. Iya. Sebelumnya ini sebelum ada rencana aktualisasi ini sebelumnya ini sudah Belum ada sih. belum. Memang ini murni dari Dr. Asep punya inovasi. Idenya iya sih, cuma kalau untuk EWS-nya memang sudah ada, memang sih Pak, maksudnya di rumah sakit lain juga sudah menerapkan itu karena termasuk akreditasi rumah sakit juga kan. Berarti ini tinggal melanjutkan. Tapi kalau untuk di rumah sakitnya orang masih belum ada. Belum ada, Iya, baru. ada
Baru. mengadopsi dari rumah sakit lain. Iya. Dari ada memang namanya nasional PWS itu yang saya adopsi sih. Artinya kalau ini adalah salah satu persyaratan akreditasi, berarti memang mutlak harus semua rumah sakit harus ada ini. Dan di zaman Pak Dokter masuk ini baru dilaksanakan ini. Oke. Di Raja Tombolotut ya, rumah sakit Raja Tombolotut. Berarti sini sudah anda dokter. Di Tinonggo ya dia. Iya. Iya. Kalau mati lampu tidak ada jaringan. Saya ya. Kegiatan pelatihannya ini adalah untuk sosialisasi pengisian ini. Iya. Pengisian EWS dengan mengenalkan kondisi kondisi gawat darurat sih Bapak, yang mana disebut kondisi gawat darurat, mana yang yang sehari tadi dilaksanakan ini pesertanya 26 orang sih Pak. Siapa? itu jamaah aja 2 orang dokter, 14 orang perawat dan 10 orang bidan. 2 orang dokter umum dokter cari Iya, karena kan yang berhubungan dengan itu biasanya dokter umum, Iya, dokter ahli ya. kalau datang dengan pasien B kan. Misalnya yang pertama kali dihubungi oleh perawat yang jaga, dokter umum yang jaga. Boleh saya lihat tampilan gambar video? Foto video nggak ada sih Bapak, cuma ada foto kegiatan tadi. Untuk begini Pak Muji, untuk rumah sakit privasi pasien sangat dijaga, jadi harus usahakan foto pasien harus hati-hati karena itu bagian dari etika profesi kesehatan. Enggak, maksudnya waktu pelatihan. Ya, kalau pelatihan ada, kalau pasien pasti ini pelatihan ya. Oh, ini waktu pelatihan. Iya. Yang memberikan narasumbernya langsung dari Bukan saya, dokter spesialis. dokter spesialis. Anestesi. Iya. Sehari ya pelatihannya. Sehari kalau jadwalnya dokter juga kan belum bisa pada hari itu Ada pretest dan postesnya. Iya ada Bapak. Oke. Postesnya. Ini pretestnya nilainya masih rendah di sini pertama ya. Masih 59,45. Nanti pas-pasannya sudah naik ke 79. Itu hasil postes rata-rata sih. Setelah itu postesnya sudah. Iya, dengan soal yang sama kan. Yang 2 soalnya siapa? Sebenarnya kemarin saya minta materi dari dokter spesialis, cuma dokter spesialisnya menawarkan untuk buatkan soalnya Langsung dengan dokter spesialis soal itu. Iya, dia yang membuat dari materi itu kan. Yang diberikan. Ada 12 soal Iya, dan ganda. iya. Ini apa ya? Ini leaflet ya? Jadi itu materi slide-nya Pak. Materi slide. Iya, Slide ya. Ya ada 2 slide kan. Iya. Mengenai kondisi darurat dengan penggunaan PWS. Nah, di SOP tadi ini SOP-nya memang sudah ada di SOP-nya dinas di sebelumnya. Jadi untuk di rumah sakit belum ada. Belum ada. Oh. Nah, PWS-nya juga belum ada kan, jadi sekalian dibuat dengan Ini dibuat oleh Pak Dokter sendiri SOP-nya. Tapi minta setelah saya buat, saya minta konsultasi dengan dokter ahli tadi. Siapa yang minum? Terakhir minum. Dokter ahli via chat tadi sih Pak yang WhatsApp itu. Oh, tadi ini SOP. Iya, SOP. Kalau ini bagian dari katakan bagian dari SOP juga Pak ya? Baca. Kalau SOP, Ada SOP ya? kayaknya di kesehatan itu yang utama Bu ya. Yang penting ada alurnya aja ya. Tidak lengkap seperti alur pemerintah, bukan seperti SOP pemerintahan ya di kesehatan itu. Dia apa yang dilaksanakan itu harus punya SOP. Alur SOP-nya berupa alur aja kan kayak boleh ya. Iya boleh. Nah, kayaknya begitu dia kalau di kesehatan. Rumah sakit wajib membuat alur pelayanan ya, yang dia istilahkan SOP sudah itu. Ya umpama mau pasang infus harus punya alurnya bagaimana. Ya. Padahal itu kalau di Permenpan itu baru salah satu bagian dari SOP. Kalau di Permenpan. Tapi rupanya kesehatan itu sudah. Nah, yang penting ada alur sudah disebut SOP. Kayaknya begitu kayaknya. Nah. Jadi
rumah sakit yang di Tinombro tuh. Iya. Nah, di Tinombro. Saya kira memang ada gerakan-gerakan baru yang dilakukan oleh Pak Dokter ini, pelatihannya, ya kan. Nah, cuman yang saya mau tanya Pak Dokter, selama beraktualisasi, coba kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak ini. Coba. Nah, dideskripsikan saja, dinarasikan saja. Jelaskan langsung. Yang Anda pahami ya. Karena kan harusnya sudah tertanam banyak di Iya. Anda ini. Iya. Kalau yang paling melekat sih dari kegiatan aktualisasi kali ini itu ada 4 nilai sih Bapak yang paling melekat. Akuntabel, kompeten, adaptif, dengan kolaboratif. Untuk akuntabelnya itu mencerminkan melatih kita bagaimana bertanggung jawab dan jujur dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang ASN. Untuk kompeten di sini itu ada 2 yang penting dari kegiatan aktualisasi ini, yaitu melakukan tugas dengan kualitas terbaik dan juga membantu orang lain dalam belajar, karena di dalam kegiatan aktualisasi ini kan ada pelatihan toh. Jadi itu sama sebagai membantu orang lain dalam belajar. Apalagi rata-rata kalau dari dokter sih rata-rata sudah tahu tentang EWS, tapi untuk perawat atau bidan itu kemarin yang masih awalnya masih buta-buta sih, masih belum mengerti tentang EWS kan. Kemudian untuk adaptif itu yang saya tekankan situ sikap proaktifnya sih Bapak. Jadi semuanya sih saya kerjakan sendiri, dari pembuatan SOP, pembuatan soal-soalnya juga, pembuatan untuk nomor EWS, adaptasi dari materi-materi yang sudah ada, yang mungkin sudah tersedia. Dan untuk kolaboratif itu kerjasama sih dengan berbagai macam pihak, misalnya dengan yang berbeda dalam memberikan masukan-masukan, dengan pimpinan juga direktur rumah sakit, kemudian dengan kerjasama dengan dokter ahli dan peserta-peserta semuanya juga sih. Rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjutnya itu ada 3 sih Bapak. Ini kan untuk EWS ini masih untuk EWS itu sebenarnya ada 3, untuk dewasa, untuk pasien ibu hamil, dengan untuk anak-anak. Yang saya lakukan ini baru untuk orang dewasa. Jadi rencananya untuk tindak lanjutnya bikin lagi untuk pelatihan untuk khusus untuk ibu hamil, namanya maternity early warning system, dan untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun itu dengan sebutan pediatric early warning system. Kemudian setelah itu saya akan lakukan juga pemantauan pengisian itu apakah taat dari bidan atau perawat yang jaga itu untuk mengisi setidaknya dalam waktu 3 bulan sekali sih Pak. 3 bulan sekali evaluasinya. Iya. Ya, saya kira cukup dari saya, Pak Bos. Terima kasih Ibu Mentor. Selamat Pak Dokter Asep atas sinar aktualisasinya, dan kami akan menilai sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Fokus ini semua yang saya lihat bukti-bukti kepada pasien tidak vulgar, karena kalau nggak salah di etika profesi dokter kesehatan tidak boleh membuka rahasia dari pasien. Itu ya selalu saya ingatkan ke orang kesehatan, hati-hati membuat bukti, membuat video, apalagi kalau kaitannya dengan pasien, karena itu di undang-undang. Nanti kalau pasiennya protes, kita bisa kena dianggap melanggar etika profesi. Jadi saya lihat, saya sudah periksa kemarin, tidak ada yang vulgar. Pasien yang kayaknya ini kan keras hitam itu mengisi SOS itu pakai pasien. Tapi tidak ada ya, ada yang di beberapa itu yang ada baju hitam dengan ibu-ibu berhadapan, tapi yang hitam kerasnya membelakangi. Itu salah satu contoh, bukan pasien ya. Dan ada status saja. Karena pengisian ini kan dia tidak berhadapan pasien, tapi profesinya medis saja ya. hanya melihat saja secara visual, lalu kita nilai. Itu ya selalu saya tekankan. Dan makanya kalau pengujian yang mana pada saat ada melakukan pemeriksaan pasien, saya yang jawab, saya tidak boleh mempublikasikan pasien di sini, karena saya ingat betul dulu saya ditegur oleh rektor yang pada saat itu saya minta jangan lama sekali. Dia jadi pelajaran buat saya. Ada privasi kalau kaitannya dengan kesehatan. Oke, terima kasih Ibu mentornya, Ibu Fitri, atas kehadirannya jauh-jauh. Tapi Pratama itu belum terhabilitasi ya, Pak?
Pratama sudah. Sudah ya? Kalau Tinombol dia sudah BUD. Kalau Oh, Pratama sudah. yang memotong. Rumah sakit Kalau ini bukan Pratama dia yang ini. sudah BUD dia. Sudah belum ya? Iya. Berarti Tapi nanti dia masih tipe C. oh tipe C, berarti sudah jadi rujukan dari fase 1 ya. Iya. Oke, terima kasih, sukses untuk Pak Dokter dan Ibu Fitri. Terima kasih yang bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Oke, setelah panggilkan Pak Ibu Fitri. Oh iya. Ya. Tujuh. Ayo,